Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue lagi ngadain podcast tentang kesehatan mental. Jadi ini narasumber gue, kenalin, Anas Fauzi. Ya, kenalin, nama gue Anas Fauzi. Terus gue bakal ngajuin beberapa pertanyaan tentang kesehatan mental sama nih bocah satu, Anas, sama orang yang nggak punya mental. sambil main poker. Apa sih namanya? Kuno. Gue bakal ngajuin beberapa pertanyaan. Sini, gue kocok. Kocok ya. Buset. Jadi, Nas, Ya. pertanyaan pertama yang gue bakal ajuin tuh kayak kenapa penting bagi kita nih pas masa pandemi itu menjaga kesehatan mental pentingnya. Itu aneh. Kesehatan Lebih mental. tepatnya. Ya, menurut gue ya di pas pandemi pentingnya menjaga kesehatan mental tuh karena kan pandemi kita di lockdown ya. Nah, kita nggak keluar rumah tuh, kita kayak nih bosan banget nih, gitulah. Pasti kalau orang bosan mentalnya pasti down tuh, kacau. Ya kenapa pentingnya menjaga kesehatan mental pas pandemi tuh gitu menurut gua, karena kita di apa sih dalam rumah kan. Terus juga kayak adanya lockdown tuh buat apa ya namanya ya, ngebuat gue lupa lagi namanya. Oh ya, ngebuat mental health kita down gitu. Itulah banyak orang-orang yang stres gara-gara itu ya, apa namanya, lockdownnya itu kayak nggak punya duit. Iya, apalagi orang-orang banyak di PHK kan. Iya benar. Terus gue gitu kayak. Terus pertanyaan yang kedua, dampak pandemi bagi kesehatan mental, cara ngatasinnya gimana menurut lo? Menurut gua cara ngatasin ini kesehatan mental pasca kan pandemi itu ngelakuin hobi yang kita suka sih. Kayak semisal lu suka dengerin musik nih, ya lu dengerin musik, terus beli album, kalau nggak main game, itu kan asik tuh main game tuh. Iya, nah kan gitu ya menurut gua. Tapi lu pas lu kan sekolah nih pas SMP kan lu masih pandemi ya kalau? Iya, masih pandemi, kacau banget. Itu lu itu enggak sih kayak ada kerjaan tugas nggak sih kayak gitu dari sekolahan? Ada sih, banyak malah. Nah itu gue kesel banget tuh. Nah itu yang bikin salah satu stresnya juga kan pasti ya. Tugas banyak online, dikejar deadline. Mana ada tuh libur 2 tahun, orang ada tugas ya, mana libur. Terus kayak kesehatan mental. Kayak mengapa pentingnya untuk tetap menjaga rutinitas harian meskipun kayak dalam kondisi pembatasan aktivitas? Pentingnya apa? Coba. Menjaga rutinitas kayak keseharian lu nih, kayak misalkan lu ngapain, kayak nugas gitu. Pentingnya menjaga rutinitas pas pandemi. Iya, kayak olahraga gitu. Kenapa pentingnya? Ya karena kan kita rutinitas kita selama pandemi itu kayak cuman di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Dan itu juga apa ya, 2 tahun di rumah, 2 tahun atau setahun gitu gue lupa. Lama kan tuh, bukan waktu yang cepet. Dan itu juga apa sih, kesehatan mental lu bakal turun gitu kalau nggak menjaga rutinitas kita gitu kan. Itulah gue. Terus kayak apa aja strategi yang kayak bisa dilakukan buat menjaga kesehatan mental di tengah pandemi? Nah ini balik lagi ke yang tadi, ngelakuin hobi yang kita suka gitu. Kayak lu suka main game, suka dengerin musik, suka masak deh gitu. Pokoknya lakuin hal yang lu suka. Kalau enggak, banyakin olahraga juga bagus sih. Kan olahraga bikin apa namanya ya? Oh ya, olahraga itu kan aktivitas yang bikin lengan gerak, kaki gerak gitu kan. Kayak gitu lah. Ya jadi nggak stres juga. Iya, jadi nggak stres. Tapi kan kayak ada nih berita hoax tentang kayak
Contohnya kayak PHK, yang di PHK gitu, kadang-kadang kayak ada aja yang berita hoax dari pemerintahannya. Itu menurut lu gimana tuh? Berita-berita hoax yang Yang PHK bikin banget. orang, iya, yang bikin orang kayak mentalnya down. Itu sih tergantung dari orangnya sih mau percaya apa enggak, tapi ya kalau berita-berita hoax sih menurut gua cari sumbernya, mendalami sumbernya yang kita baca gitu, apakah sumbernya terpercaya atau tidak, nah gitu. Menurut tuh pola tidur pas pandemi bagus nggak sih buat kesehatan juga? Pola tidur, Kayak kan pasti ada nih orang yang begadang karena stres, mikirin pekerjaannya gimana. bagus Menurut sih penting. pola tidur buat menjaga kesehatan kan, bagi kesehatan mental. Pola tidur tuh harus dijaga banget, nggak boleh apa sih namanya, begadang gitu. Apalagi itu nggak mental doang yang kena, kalau begadang fisik juga kena. Kayak apa nih ya? Ada lagi pertanyaan tentang kayak bagaimana orang ngatasin trauma dari kayak yang disebabkan oleh pandemi. Berarti itu ngilangin trauma pasca pandemi kan. Nah, Itu paling menurut gue ya, lu bisa apa sih, datang ke psikolog, terus kalau nggak cerita ke orang-orang, ngapain juga sih cerita. Menurut gue sih paling tepat lu datang ke psikolog guys, buat terapi mental. lu selama pandemi ngapain aja? Gua Iya. tidur, makan, tidur lagi, Iya, gak ada bedanya main sama game, gua juga. kelar, Tidur, ngegame, makan, habis makan, kerjain tugas. ya nugas dikit doang paling. Iya, udah deadline. Kayak gini boom gak sih? Anjing, lu pikir poker deh, gue juga punya nih, no, buset, 3. Terus peran teknologi Di mendukung, kayak cara teknologi mendukung kesehatan mental selama pandemi gimana? kan lu, gue mau menelah lu cara peran teknologi dalam Mendukung, kesehatan mental. iya. Nah, jadi itu teknologi kan bukan satu doang kan, teknologi banyak. Ada yang namanya handphone. Handphone tuh bisa kita buat pakai main game. Nah tadi gue bilang tuh, main game, dengerin musik, nonton film, terus apa aja deh yang penting bisa ngebuat mental lu tuh nggak down Ya, guys. biar nggak stres ya. Nggak stres. Kayak menurut lu pemerintah gimana ya? Waduh, Pemerintah dong di atas. Demo gua anjing. Kayak pemerintah buat ngatasin ininya nih, masalah, bukan masalah mental sih, masalah dari COVID-nya ini. Kan pemerintah udah buat ini, apa sih yang rumah sakit itu tuh? Oh iya, yang gitu ya, apa? Penampungan ya, Iya, penampungan penampungan. pandemi ya. Iya. Apalagi nih, terlalu gue Pada jalan-jalan, nganggur ya? ini tuh lu jalan kocak. Oh gua. Nih, kalau berdua ini gua lagi kan ya? Kalau reverse tuh gua lagi. Nah, gua lagi. Ya, Tuh 4. tuh 7. Nih, 2. Dapat gak? Satu apa lepas naro? Munaro. Ini kan pasti kayak ada kan dukungan dari orang-orang sosial terdekat nih. Dukungan dari temen. Iya, kayak dukungan teman, dari cara pemulihan, terus dari keluarga juga ada itu pemulihan. Ya menurut lu dia tuh kayak gimana sih, kayak ngapain aja? Dukungan dari temen. Panas. Ini lu. Iya gua Bang. Kayak menurut gue tuh bisa di apa sih namanya, dukungan dari temen kan. Apa contohnya? Contohnya, Contohnya bisa aja. curhat gitu, terus kayak ngajak teleponan, cerita salah cerita Ambil lu. apaan sih. Ambil. Oh iya. Terus bisa kan jadi teman mabar juga kan, teman mabar sambil cerita enak.
Terus ada kan sekarang banyak aplikasi yang bisa dibuat nobar kan, kayak Rave. Terus Oh iya Ref ya, gue main Ref sih. iya main Rave kan. Main Ref. Terus apalagi IG sekarang udah bisa ini apa sih, bagi screen. Iya bagi screen, bisa nonton bareng. Iya, jadi kita nggak perlu apa sih ketemuan lagi di saat itu, kan sekarang udah ada teknologi. Bagi lu kayak peran dari psikolog, terus terapi, terus kayak konseling, itu menurut lo efektif nggak sih buat kayak ngatasin kesehatan mental selama pandeminya? Itu menurut gue ya, itu tergantung dari apa sih ekonomi orang ya, karena Berarti duit ngaruh ya? ditaruh apalagi kan apa sih, psikolog nggak murah, konseling nggak murah. Paling bener tuh apa, temen jadi cerita. Iya apalagi apa orang tua ya kan? Orang tua Parents. paling dekat. Iya, lu orang tua kan ada di rumah kan, bisa ngobrol langsung. Cuma temen Terus, di rumah, iya abang juga pasti, abang ade juga abang adek kakak ngaruh. kecuali yang nggak punya mana mas Yang punya cewek ya kan, kayak acar tuh enak tuh. enak. Siapa jalanin di Lu tadi kan gue udah ngambil. Ya mungkin itu aja untuk pertanyaan kali ini. Gua Dioga Syaputra dan ini Anas Fauzi. ya sekian di podcast gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.